Selamat sore, perkenalkan nama saya Roy Mardianta Ginting dengan NIM 200301221 pada kelas IT 4. Di sini saya akan melakukan praktikum dormansi biji pada studi mata kuliah fisiologi tumbuhan. Pertama saya akan memperkenalkan alat dan bahannya, yaitu adalah ada 3 pinang yang sudah saya iris, ada pasir, ada kertas pasir halus, ada 3 polybag, ada 3 label yang berbeda warna. Di sini saya akan melakukan prosedur percobaannya, yaitu yang pertama adalah mengambil pinang untuk diiris, yaitu dibagi 3. Ada yang 180 derajat, 90 derajat, dan kontrol tanpa diapa-apai. Pertama, saya akan melakukan 180 derajat dengan melakukan gosokan pada pasir halus, yaitu pada bagian atas. Ini adalah yang 90 derajat yang saya iris dan saya apakan kepada kertas pasir. Ini adalah yang tanpa kontrol, yang tidak saya papai, agar dilihat bagaimana perkembangan ketiganya ini. Selanjutnya saya akan memasukkan pasir ke dalam polybag yang berukuran kurang lebih 2 kg dengan penuh. Setelah melakukan pengisian pasir ke dalam polybag, saya akan menanam kedua pinang ini dengan secara teratur. Pada yang pertama saya akan masukkan biji pinang yang 180 derajat ke polybag pertama. Yang kedua adalah 90 derajat. Yang terakhir adalah yang tanpa diiris ataupun diapain, dengan cara kontrol pada polybag ketiga. Selanjutnya setelah saya tanam, saya akan memberikan label, yaitu adalah pada pelabelan warna kuning itu menandakan 180 derajat. Pelabelan warna merah yang saya tandai warna biru, yaitu adalah 90 derajat. Pada pelabelan warna merah itu tanpa kontrol. Setelah melakukan prosedur pengerjaannya, saya akan menunggu hasilnya. Oke, setelah menunggu kurang lebih 2 minggu, saya akan melihat hasil dari praktikum dormansi biji ini yang dilakukan sebelumnya. Saya akan melihat, yaitu adalah pertama label warna kuning yang saya katakan pada perkenalan praktikum itu, yaitu 180 derajat. Pada 180 derajat terdapat sedikit perkecambahan, yaitu pada kecil jerawat yang dilakukan perkecambahannya. Setelah itu saya akan membuka label warna biru, yaitu 90 derajat atas perlakuannya, yaitu adalah
tidak mengalami perkecambahan yang terjadi. Pada label merah yaitu adalah tanpa kontrol. Sama pada 90 derajat dia tidak mengalami perkecambahan. Hanya itu hasil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dormansi merupakan suatu kondisi di mana benih hidup tidak berkecambah sampai batas waktu akhir pengamatan perkecambahan walaupun faktor lingkungan optimum untuk perkecambahannya. Sifat dormansi benih dapat dipatahkan melalui perlakuan pematahan dormansi. Perlakuan pematahan dormansi adalah istilah yang digunakan untuk proses atau kondisi yang diberikan guna mempercepat perkecambahan benih. Perlakuan pematahan dormansi dapat dilakukan melalui skarifikasi secara mekanik dan kimia maupun starifikasi. Widitairini et al. 2011. Skarifikasi mekanis merupakan metode yang sesuai sebagai perlakuan pematahan dormansi pada benih impermeable, namun masih dianggap kurang efektif karena membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk skala besar dan pekerjaannya kurang sederhana dibandingkan dengan perlakuan kimia maupun perlakuan suhu. Astari et al. 2014. Bahan kimia yang sering digunakan dalam perlakuan pematahan dormansi diantaranya adalah asam H2SO4, HCl, HNO3, serta garam KNO3, sedangkan suhu berkisar antara 40 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Penelitian mengenai metode pematahan dormansi merupakan informasi yang penting untuk menentukan metode yang tepat sebagai metode pematahan dormansi benih kecipir agar dapat memperbaiki viabilitas dan vigor benih. Metode perkecambahannya yang digunakan merupakan metode Insan Rahayu 2015 yang menyatakan bahwa substrat pasir dengan metode ini SANS merupakan substrat terbaik untuk media perkecambahan benih kecipir. Pasir merupakan media yang poros sehingga mudah ditembus oleh akar berkecambah. Proses perkecambahan dilakukan dalam rumah kaca dengan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang cukup. Hasil analisis ragam pengaruh perlakuan pematahan dormansi terhadap semua perubahan menunjukkan bahwa pemberian perlakuan pematahan dormansi pada benih kecipir berpengaruh sangat nyata terhadap hampir semua perubahan yang diamati, yaitu daya perkecambahan, indeks vigor, kecepatan tumbuh, dan keserapakan tumbuh. Hanya pada perubahan potensi tumbuhan maksimal yang berpengaruh nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian perlakuan pematahan dormansi pada benih kecipir mampu memperbaiki vigor dan viabilitas benih. Ajad et al. 2012 menyatakan bahwa perlakuan sebelum tanam akan mempengaruhi tingkat perkecambahan dari suatu benih. Salah satu perlakuan sebelum tanam yang umum dilakukan adalah pematahan dormansi. Kesimpulan yang saya dapat pada pratikum dormansi biji ini adalah pada perlakuan 90 derajat dan tanpa kontrol tidak berkecambah dikarenakan hal ini diduga karena biji pinang mempunyai lapisan endokarp berupa cangkang biji yang keras sehingga menyulitkan terjadinya proses perkecambahan. Sedangkan pada perlakuan 180 derajat tidak terdapat cangkang biji yang keras sehingga mempercepat perkecambahan dalam pasir ini. Hanya itu yang bisa saya simpulkan pada praktikum fisiologi tumbuhan yang berjudul dormansi biji ini. Jika ada kata-kata tutur salah kata-kata yang salah dalam pengucapan saya dan kesalahan-kesalahan pada praktikum ini, saya mohon maaf. Saya Roni Mardianta Ginting dengan NIM 200301221. Terima kasih.